Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di podcast Dampar IT. Dan pada kesempatan kali ini sudah ada di tengah-tengah kita salah satu alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo, yang kebetulan sekarang beliau ini menjadi dosen di salah satu universitas di Pekalongan. Beliau adalah Ustadz Muhammad Aris Prianto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Sebelumnya silakan kopinya diseruput dulu biar Oke, terima kasih. lebih hangat suasananya. Pemirsa, ini beliau ini dulu di pondok juga kita sering bareng ya. Iya. Sering ya layaknya santri. Tapi sekarang ini beliau malah sudah berada di dunia akademik di IAIN Pekalongan. IAIN Pekalongan. Dan zaman di sana pegang mata kuliah apa ini Ustaz? Oke. Kalau di IAIN Pekalongan, sebelumnya salam dulu lah. Oke. Supaya kita santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hostnya cukup bahasa-bahasanya terlalu panjangan ini. Karena nama saya itu sebenarnya simpel sekali. Nama saya adalah Aris Prianto. Cuman ya belakangnya ada gelar sedikit lah. Gelar saya adalah MAG. Tadi ditanya terkait dengan mata kuliah yang diampu saya di IAIN Pekalongan. Sesuai dengan bidang keilmuan saya, karena saya adalah bidang keilmuan saya adalah ilmu tasawuf, maka saya otomatis adalah mengampu terkait dengan mata kuliah ilmu tasawuf. Itu mata kuliah pertama. Selain itu juga saya mengampu terkait dengan pemikiran modern dalam Islam atau biasa disingkat dengan PMDI, kemudian juga tarekat dan solo. Jadi intinya adalah mata kuliah saya selalu berhubungan dengan yang namanya tasawuf. Ya. Kalau kita lihat ya di dunia pendidikan pesantren dan akademik, ya walaupun sama-sama itu lembaga pendidikan, tapi punya karakter yang berbeda. Apalagi pesantren di era dulu kita berada di Pondok Pesantren Lirboyo itu jauh sekali dengan kesan formalitas. Sementara kalau di dunia akademik itu kan erat kaitannya dengan formalitas. Ini gimana ceritanya sampean yang dari pesantren sekarang bisa jadi dosen? Mungkin bisa di-share ke para pemirsa. Sebenarnya terkait saya sekarang di akademis itu sebenarnya suatu kebetulan juga sebenarnya. Karena awal saya kembali ke rumah setelah saya menyelesaikan mondoknya di Pondok Pesantren Lirboyo tercinta, terus saya memang waktu itu ya seperti pada umumnya para alumni pondok lah, jadi mulai menata diri untuk mulai ya hidup di masyarakat. Cuman ya karena memang kebetulan orang tua saya itu di rumah tidak ada kegiatan yang biasa mungkin dimiliki oleh beberapa teman santri seperti usaha-usaha yang lainnya, karena kebetulan orang tua saya itu adalah orang perantauan. Enggak satu rumah sama enggak satu rumah dengan saya, karena orang tua saya itu di Jakarta, sementara saya itu tinggal di rumah dengan ibu saya dan saudara saya. Berarti yang di Jakarta bapak saya. Ayah di Jakarta, ibu di rumah gitu. Makanya untuk memulai saya hidup di masyarakat itu memang ya lumayan sulit. Artinya berbagai hal, dengan meskipun saya punya bekal dari pondok pesantren, tapi kan saya untuk mulai terjun itu lumayan sulit. Makanya waktu itu memang salah satu teman ya mondok juga itu kebetulan dulu menawari untuk bergabung ngajar itu. Jadi saya dulu pernah ngajar di Pondok Pesantren Al-Fusa di MDTS-nya, dan juga saya dulu mengajar di
beberapa TPQ lah dan MDA yang ada di sekitar rumah saya. Ini mungkin bisa diambil manfaat oleh pemirsa ya, apalagi yang sebentar lagi akan pulang ke rumah, pindah kamar lah istilahnya. Tadi sampean katakan sempat mengalami kesulitan di rumah. Bagi kesulitannya itu kesulitan yang gimana? Karena itu kan masih pengertian kesulitan itu kan masih multitafsir. Apa kesulitan ono sing nyantet misalkan. Apa kesulitan persaingan atau gimana itu? Karena kadang juga itu bukan hal yang layak dijadikan persaingan, tapi kadang di masyarakat itu kan faktornya macam-macam, kondisinya beda-beda. Kalau kesulitan saya itu memang seharusnya adalah kesulitan bagaimana ketika saya itu mondok, kemudian saya memulai untuk bisa setidaknya untuk bisa sharing atau berbagi ilmu dengan teman-teman saya di kampung lah. Itu kan saya memang tidak ada pintunya, jadi tidak ada pintu untuk masuk ke situ. Karena meskipun karena kebetulan tadi karena latar belakang dari orang tua saya memang bukan tokoh atau siapalah. Jadi kan memang saya bahasanya harus babat sendiri gitu. Sampai ini tadi saya ada ngabdi di pondok, kemudian juga khidmah di TPMD, itu adalah salah satu langkahnya. Maka kesulitan utama adalah itu terkait bagaimana saya itu bisa nasrul ilmi. Kalau jauh daripada para mustaik saya di pondok itu, untuk nasrul ilmi itu sulit. Akhirnya mengambil langkah ikut bantu di pondok-pondok di Pekalongan. Nah itu sudah belum jadi dosen? Belum jadi dosen. Itu awal sebelum saya masuk kuliah. Oh itu belum kuliah? Belum kuliah. Karena di sela-sela itulah kemudian ketemu dengan teman-teman, kan kebetulan juga waktu itu memang saudara saya, adik saya itu sudah kuliah. Jadi saya itu punya 2 adik yang sudah kuliah. Nah, kebetulan menawari coba Mas untuk masuk kuliah. Sekaligus nanti cari pengalaman di dunia luar, karena kan waktu itu memang karena kita di pondok tahu sendirilah yang kita pelajari adalah jadi gini pemirsa. Di Lirboyo itu dulu itu kalau beliau ini di 2012 ya. 2012. Pada era itu Lirboyo itu belum adalah ke S1. Belum adalah ke S1 sehingga lulusan atau alumni Lirboyo itu belum ada gelar sarjananya. Beda kalau dengan sekarang lulusan Lirboyo itu sudah ada gelar sarjananya gitu. Jadi waktu beliau dulu tamat dari pondok itu belum ada sarjananya, sehingga untuk mendapatkan gelar itu harus kuliah kalau emang mau jadi sarjana gitu. Itu sampean berarti kuliah itu nggak terplanning dari awal ya? Waktu pertama tamat Lirboyo belum punya rencana kuliah? Terkait dengan rencana kuliah sebenarnya nggak punya. Jadi yang saya sampaikan, saya kuliah itu kan karena ditawari oleh adik saya untuk kuliah. Karena memang terkait dengan berbagai tuntutan dan nanti ke depan juga. Jadi memang itu adalah pertama dari itu. Makanya di pondok pun tidak ada planning. Berapa itu? Jeda berapa waktu? Pertama tamat pulang ke rumah sampai kuliah. Kalau terkait dengan jeda waktu dari tamat sampai kuliah itu saya jeda 1 tahun. Karena saya itu lulus 2012 dari Pondok Lirboyo, kemudian 1 tahun setelahnya saya baru masuk kuliah. Jadi saya masuk kuliah itu tahun 2013. 2013 masuk kuliah. Ya, kuliah 1. Kemudian 2013 masuk kuliah, saya ingat dulu saya pernah diundang juga sama beliau ini di waktu itu masih namanya Stein. Waktu itu masih namanya Stein. Beliau ini mengadakan acara bedah buku. Kebetulan yang dibedah bukunya itu karya ilmiah dari angkatan saya. Dari angkatan saya, judulnya Jejak Sufi. Padahal yang bikin buku itu bukan saya, tapi akhirnya yang nyuruh bedah saya. Tapi saya minta izin dulu sama yang punya bukunya. Ternyata monggo, ya udah saya berangkat. Itu dulu gitu. Itu 2014 ya, 14. Artinya dalam waktu 1 tahun jenengan itu sudah aktif ya di dunia kuliah ya. Sudah aktif, artinya aktif di organisasi juga. Sekarang ngeten, antara dunia pesantren dengan dunia kuliah jelas beda. Jelas beda. Ada nggak kesulitan untuk adaptasi lah misalkan? Karena saya lihat kan Anda berarti nggak masuk ke pendidikan, dunia pendidikan formal di Lirboyo 9 tahun.
Kemudian setelah itu 10 tahun di rumah, 1 tahun di rumah, 10 tahun nggak masuk ke dunia formal. dunia formal. Nah, itu kemudian masuk ke dunia akademik. Gimana, ada perlu adaptasi dulu atau gimana? Terkait dengan adaptasi ya sebenarnya adaptasinya nggak begitu banyak lah. Cuma adaptasi yang pertama itu adalah kita merubah budaya kita di pesantren yang mungkin tradisi untuk kita untuk ya bahasanya sedikit rapih lah. Rapi dalam artian yang mungkin kalau kita di pesantren itu ya kita sedikit sarung ya, itu yang lucu kan gitu ya. Jadi ketika kita karena di kampus kan kita tidak boleh memakai sarung. Benar. Ya, itu kan, ingat. Itu yang membedakan sekali. Saya ingat waktu itu waktu di acara yang jenengan undang saya itu kan, dari rumah saya berangkat karena acaranya di kampus, mau nggak mau kan saya harus menyesuaikan. Harus pakai celana, sepatu dan sebagainya. Berangkat dari rumah bawa mobil, kaki itu nggak bedah sepatu. Dan saya masih ingat akhirnya, biasanya udah nggak ingat, tapi ini ketemu beliau jadi ingat. Di mobil, dari rumah masuk mobil itu saya pakai sandal, sepatu saya taruh di mobil, mikirnya nanti di sana baru pakai. Masuk ke parkiran, saya telepon beliau, aku senang parkiran, kemudian dijemput sama beliau di parkiran. Saya turun, jalan, mau masuk ke gedung, ke kampus itu dari parkiran ke masuk ke gedung, saya itu masih sandalan. Sampai nggak ingat lupa. Saya bos, opo? Lali sepatuku nang mobil, saya sandalan. Itu memang semua terjadi ya. Memang beda, harus beda itunya ya. Sempat kayak gitu saya dulu. Terus berarti selain dari katakanlah penampilan, ada faktor lain nggak? Faktor lain ya diantaranya adalah budaya kita bangun pagi. Nah, bangun kan dari rumah. Iya, artinya budaya bangun pagi kita kan kalau di pondok itu kan tradisi kalau karena kita itu sering begadang malam. Karena kan kita ada kan malam kan musyawarah dan sebagainya. Maka kadang-kadang kita kan pagi kan ada kelewat tidur lah. Nah, akhirnya nggak masuk. Nah, itu yang seperti itu juga karena kita tidak terbiasa bangun pagi. Karena kebetulan kan waktu kita di pondok itu kan kita sanawiyah sama aliyah sekolahnya malam. Itu yang membuat adaptasi. Jadi kan memang gitu ya dulu kan. Jadi di pondok dulu ada sekolah pagi, ada sekolah malam. Karena saking banyaknya santri, ruang belajarnya itu harus gantian. Ada yang masuk pagi, ada yang masuk malam. Otomatis yang masuk malam paginya tidur. Yang masuk pagi malamnya tidur kan gitu. Kebetulan yang di jenjang akhir itu yang sekolah malam sehingga terbiasa pagi tidur. Nah, itu rumah harus dirubah. Lagi. Nah, itu cukup sulit. Kemudian yang ketiga itu kesulitan kita adalah ya mungkin ada kalau terkait dengan mata kuliah, karena kebetulan saya itu kan jurusan S1-nya kan di jurusan di Fakultas Usul dan Adab, khususnya jurusan adalah tasawuf dan psikoterapi. Jadi terkait dengan kajian-kajian keilmuan itu dulu belum tasawuf dan psikoterapi, dulu masih alaq dan tasawuf. Waktu itu masih program studi, belum jurusan itu masih alaq tasawuf. Sehingga banyak mata kuliah yang kalau seputar agama ya alhamdulillah kita ya cukup lebih dari cukup lah menguasainya, itu cukup karena sudah pernah kita pelajari di pondok. Cuma memang ada beberapa mata kuliah yang kesulitan adalah mata kuliah umum dan khususnya adalah terkait dengan bahasa. Dalam ini adalah bahasa Inggris. Nah, itu poin yang mungkin nanti teman-teman semua ketika nanti masuk di akademisi ya mungkin lebih dipersiapkan adalah terkait dengan bahasa, terutama bahasa Inggris itu. Kesulitan di situ karena kita belum mempelajarinya. Tidak pernah melajarinya karena Arab kita sudah biasa. Walaupun sebetulnya karena kita kebetulan sama-sama Lirboyo. Kalau di Lirboyo itu sebetulnya tidak menutup kemungkinan untuk belajar bahasa Inggris karena ada ekstrakurikulernya bahasa Inggris. Cuma kita nggak ikut. Nah, kita nggak ikut masalahnya. Saya pernah ikut cuma 1 bulan aja. Cuma 1 bulan. Jadi kalau kurikulum masih susuk lah istilahnya. Iya, masih bisa. Masih yang dijadikan kurikulum di program S1 itu pernah dipelajari semua. Yang pelajaran agama. Rata sudah pernah. Artinya hanya pengembangan saja. Misal di ilmu apa saja, terus standar kitabnya apa gitu. Ya terkait dengan semester 1 namanya. Terkait dengan semester 1 kan diantaranya kan adalah mata kuliah terkait dengan ilmu kalam.
Ilmu kalam itu kan sebenarnya kan itu kan adalah terkait dengan masalah aliran-aliran kalam. Jadi sektor-sektor dalam Islam seperti nanti munculnya Syiah, kemudian munculnya Khawarij dan lain sebagainya, itu kan kita sudah pernah belajar di pondok. Karena kan di itu kan ada pembahasan terkait dengan masalah akidah. Kan dulu kita juga pernah diajarkan Ummul Barohin juga ada di Sanawiyah, itu kan ada gitu. Jadi dulu sanawiyah, di rumah kuliah. Iya. Pelajarannya sama. Iya. Luar biasa. Terus kalau misalkan metode pendidikannya, metode pendidikan itu apa, sempat istilahnya ada kesulitan atau bahkan wah iki wis tau kabeh, atau bahkan wah metode ini kurang, kalah dengan metode yang di pesantren dulu, atau gimana? Kalau di akademisi itu, di kampus itu kan metodenya berbeda-beda. Jadi masing-masing dosen itu kan memiliki model pembelajaran yang berbeda-beda. Karena secara umumnya, iya, karena kan kalau secara umum ya jelas antara akademisi dengan di pondok pesantren jelas beda. Kalau di pondok pesantren kan lebih mengedepankan pembelajaran itu dengan cara lebih face to face, langsung dengan antara ustadz dengan santri muridnya. Kemudian terkait dengan juga karakter-karakter yang ada itu kan juga memang di kampus itu kan memang tidak ada seperti pondok pesantren, artinya ada penyediaan. Kalau belajar itu kan untuk santri putra ya santri putra dengan guru yang putra, ataupun santri putri kan ada pembatasan dan sebagainya. Kalau di kampus itu memang yang mungkin perlu disikapi ada teman-teman semua ketika nanti masuk di kampus itu mungkin ya adaptasi ketika mungkin belajar di kampus yang di situ ada ikhtilat ataupun percampuran antara laki dan perempuan satu ruangan, itu mungkin yang agak mungkin menjadi atau jangan-jangan itu malah menjadi penyemangat jenengan. Ya, kalau penyemangat itu juga bagian dari yang lain. Artinya kita kan bicara secara umumnya saja. Artinya mungkin kalau teman-teman yang mungkin tidak terbiasa dengan budaya campur itu mungkin ya kaget. Kalau saya kan memang sudah biasa tercampur, karena kan saya dulu juga termasuk aktif juga di organisasi, itu sudah biasa. Terus gini, jenengan dari pondok setahun baru kuliah. Ya. Sebelum mondok itu jenjang pendidikan terakhirnya apa? Jenjang pendidikan terakhir saya itu adalah SMP. Jadi SMP, mondok, kuliah. S1. Terus lanjut S2. Langsung atau ada jeda? Langsung S2. Setelah itu dosen. Jadi ini termasuk dosen yang ora tahu SMA. Iya. Nah. Jadi ada dosen nggak pernah SMA ini. Itu kok bisa ceritanya kayak gitu? Pakai kuliah pakai ijazah pondok atau sempat kejar paket atau gimana? Karena alhamdulillah sebelum saya itu mau kuliah, karena kebetulan kan sudah ada dulu kakak tingkatan itu sudah pernah kuliah di AIN Pekalongan juga. Jadi saya juga tanya-tanya teman-teman itu kuliah di AIN Pekalongan pakai ijazah apa? Katanya ya pakai ijazah pondok gitu. Tanpa kejar paket. Pakai ijazah pondok bisa. Karena dulu waktu itu sudah tadi kan saya sampaikan dulu belum muadalah ke S1. Masih muadalah ke SMA atau aliyah. Sehingga lulusan dari pondok ini bisa langsung kuliah ke S1 menggunakan ijazah pondok. Berarti kalau sekarang lulusan dari Lirboyo lah, karena nggak semua pondok sudah muadalah ya, tapi banyak juga pondok yang sudah muadalah, salah satunya Lirboyo. Lulusan Lirboyo yang Ma'had Ali sudah bisa langsung masuk ke S2 ya? Terkait dengan masuk ke S2 ya bisa, sebenarnya bisa kalau memang gelar akademisi yang dari pondok yang sudah muadalah S1 itu memang sudah diakui oleh pemerintah. Artinya berarti boleh, kalau sudah berarti kan tinggal masuk aja. Gitu. Karena sama dulu juga sama, ketika waktu saya masuk kan masih muadalah SMA. Artinya kan beberapa kampus kan tidak semuanya menerima. Artinya hanya beberapa kampus. Alhamdulillah waktu itu ketika saya masuk IN ternyata ya memang ijazah muadalah saya ya bisa diterima untuk masuk di S1. Alhamdulillah saya tuh dimasuk di IN Pekalongan untuk S1 tidak lama sebenarnya. Karena alhamdulillah saya kuliah di S1 di IN Pekalongan itu saya hanya 4 tahun saja.
ini. Sekarang kita ngobrol secara umum ya. Kalau tadi kan lebih Iya. ke pengalaman jenengan. Iya. Kita ngobrol secara umum karena di IAIN atau sebentar lagi Iya. UIN ya. Sebentar lagi akan jadi UIN. Itu kan banyak mahasiswa yang latar belakangnya pesantren. Secara umum ya, Iya. secara umum nggak harus Lirboyo, nggak Iya. harus Sarang, nggak harus Pelosok dan sebagainya, Tegalrejo dan sebagainya. Secara umum pondok pesantren. Kalau jenengan amati, kalau jenengan lihat, apa sih bedanya mahasiswa yang dari basic pesantren dengan mahasiswa yang basicnya murni pendidikan formal? Mestinya kan itu ada Iya. beda, Ada bedanya. ada bedanya. Kira-kira apa perbedaannya? Kebetulan jenengan dosen juga mesti ngamatin itu kan. Iya. Kalau saya melihat dari karakter beberapa mahasiswa, dan kebetulan saya juga latar belakangnya dari pesantren, artinya bahwa mahasiswa yang latar belakangnya dari pesantren itu mereka masih terbawa dengan budaya-budaya pesantrennya, termasuk dalam segi akhlak kepada dosennya. Artinya ketika dengan dosennya ya kadang masih ada budaya untuk cium tangan, kadang meskipun tidak mungkin kemungkinan bahwa yang tidak pesantren juga tidak demikian, tapi rata-rata kalau saya amati banyak yang mahasiswa itu yang dari pesantren rata-rata ketika cium tangan, kemudian juga ketika bertemu ya masih menggunakan adab yang di pondok, ketika dosennya jalan ya masih mahasiswa dia mending lo. Itu salah satu ciri khas yang tidak bisa termasuk juga budaya-budaya dalam diskusi di kelas. Kalau budaya-budaya diskusi di kelas itu rata-rata kalau dari pesantren itu biasanya ketika berbicara itu rata-rata memiliki pegangan referensi. Nah, pegangan referensinya itu rata-rata ya pasti tidak lepas dari itu kutub salaf, kitab pesantren yang turas itu yang masih di bawah. Nah, itu yang uniknya di situ. Kalau saya itu unik karena kalau mereka yang punya basic murni formal, dia hanya pendapat logika sendiri aja, atau gimana biasanya? Biasanya pendapat dia sendiri, ataupun juga mungkin bisa jadi ya mohon maaf kadang dari buku-buku ataupun dari Google atau yang lainnya, yang terkadang perlu ada jejak klarifikasi kembali. Tapi kalau dari pesantren kan jelas, dari pondok ketika diskusi referensinya dari kitab ini, tapi kan bisa jelas telusuri jelas. Karena misal biasanya itu di semester berapa itu? Ya sebenarnya sejak awal itu kalau yang latar belakang dari pesantren itu memang ya lebih nuansa pesantrennya masih terbawa di kampus. Meskipun pembelajarannya ya mungkin itu wajar ya, karena kalau yang dari basicnya formal, kecakapan dia untuk memahami dari kitab-kitab salaf yang pakai bahasa Arab, apalagi Arabnya istilah orang Jawa mengatakan Arab gundul, masih kesulitan. Sehingga kalaupun cari referensi di Google yang udah instan, entah sumbernya dari mana. Tapi kalau dari pesantren dia sudah punya kebiasaan referensi dari kitab-kitab yang memang layak dijadikan dasar, layak dijadikan referensi. Terus saya tadi sampean katakan termasuk adab. Adab ini kan hal yang penting ya. Kalau dari pesantren ke dosennya dia masih mau cium tangan. Emang kalau bukan pesantren nggak mau cium tangan? Ya ada sebagian yang cium tangan. Cuman rata-rata kalau yang masih ada budaya cium tangan itu biasanya bisa ditebak, itu bisa dari pesantren atau masih selain dia itu satunya mahasiswa, dia tuh masih mondok biasanya gitu. Karena kultur budayanya dia tiap hari, kemudian kultur punya pesantren yang sudah mengangkat itu tidak bisa dilepas, karena ada takdim terhadap gurunya, dan dosen itu guru daripada mahasiswa itu juga. Terus selanjutnya apa yang dari pesantren itu terpengaruh oleh non pesantren adabnya sehingga semakin berkurang, atau yang non pesantren ikut adab yang dibawakan oleh teman-temannya dari pesantren itu, biasanya gimana? Mana yang lebih menang? Kalau melihat terpengaruh yang dari pesantren ke yang tidak pesantren, atau yang dari yang pesantren itu ya tergantung daripada karakter individunya masing-masing, ataupun juga tergantung dengan intensitas ketemunya antara
mahasiswa yang dari pesantren dengan mahasiswa yang Enggak, maksudnya lingkungan yang tercipta itu lebih kuat yang mana? Karena kan gini, kita itu kan biar bagaimanapun lingkungan akan berpengaruh besar. Gampangannya ini lah. Misal kita jalan-jalan ke pasar, ya jalan-jalan ke pasar, terus pengen meludah kan hampir nggak mungkin lah, jarang atau hampir nggak ada orang di pasar pengen meludah dia harus keluar dari pasar dulu, karena memang lingkungannya kan ya nyuwun sewu iya memungkinkan untuk meludah, lingkungannya kan ada kotornya gitu. Beda kalau misalkan orang di mall, orang di pasar, orang di mall itu kan sebetulnya tujuannya sama-sama mau transaksi, sama-sama mau belanja. Tapi kalau orang timur dia mau ngeludah, nggak berani dia ngeludah itu, harus keluar dari mall dulu kan. Itu kan karena kondisi lingkungan yang berbeda. iya Nah, terus kalau lingkungan yang tercipta di dunia akademik itu gimana tentang adab nih? Saya tertarik ini. Kalau terkait itu tidak bisa kita memvonis secara umum karena kembali pada tadi yang saya katakan, kultur individunya itu beda-beda, karakter dari individu berbeda. Jadi kalau kita hanya mengamati spontanitas, mungkin ya bisa dijadikan ketika orang pesantren berkumpul dengan orang non pesantren ya akan terbawa dengan pesantren. Tapi itu adalah kultur sementara. Tapi tetap ketika mahasiswa yang dari pesantren itu kembali ke ke lingkungannya pesantren, tetap akan kembali. Itu. Begitu juga sama sebaliknya ketika orang-orang yang non pesantren dan bergabung dengan pesantren ya akan tetap mengikuti dengan arus yang ada di pesantren. Tapi ketika keluar yang kembali lagi. Tuh makanya Jadi tergantung intensitas yang ada. kalau di dunia akademik berdasarkan pengalaman jenengan mungkin beda-beda, Iya. kondisinya beda-beda. Apa itu juga karena faktor biasanya gini, mahasiswa itu punya geng masing-masing. Iya. Nah itu antara geng yang A, B, C itu punya karakter yang beda-beda atau Iya, gimana? punya karakter beda-beda. Makanya saya katakan tidak bisa divonis secara umum yang pesantren yang non pesantren ke pesantren itu tidak bisa karena memang ya tadi ada sebuah namanya ya Berarti tetap kelompok lihat sendiri. dari lingkungan kecilnya itu ya, dari lingkungan kecil ya memang gitu ya. Kayak kita lihat kebangsaan lah Indonesia. Orang juga nggak bisa memvonis Indonesia itu kayak gini. Indonesia yang mana dulu? Indonesia yang Jawa punya karakter sendiri. ini. Indonesia yang Batak punya karakteristik yang begini, beda-beda. Di pesantren di dunia akademis pun demikian ya. Iya. Dunia akademis demikian karena kalau di dunia akademis itu kan memang beda dengan dunia pesantren dalam arti gini. Kalau dunia akademis orang berada di kampus itu hanya ketika ada kegiatan. Iya. Entah itu kegiatan KPM, entah itu kegiatan organisasi ataupun yang lainnya. Tapi kalau pesantren itu mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi ya wes nang kono. Iya. Sehingga lingkungannya itu lebih kuat. Makanya saya katakan intensitasnya itu lebih berpengaruh. Lebih kuat di pesantren. Lebih kuat karena wes uplek-uplek sedino suwengi full. Iya, 24 jam. 24 jam. Mulai dari budaya makan, budaya belajarnya, kemudian budaya semuanya lah, cara berpakaian itu kalau pesantren khas lah, punya kekhasan. Tapi kalau dunia selain pesantren mungkin nggak bisa langsung diklaim kayak gitu ya, nggak bisa. Wes kita lihat mahasiswa itu penampilannya macam-macam. Ada yang model rapi, ada yang model acak-acakan, macam-macam. Itu juga mungkin bisa dilihat dari jurusan apa gitu juga. Iya, bisa dari fakultas dan jurusannya apa. Itu yang biasanya orang seni yang yang seni ya maka kreativitasnya terlihat dari penampilannya. Tuh. Terus kalau daya tangkap pelajaran beda enggak yang dari pesantren ataupun enggak? Karena gini, faktornya bukan hanya faktor masalah pesantren atau bukannya. Biasanya kan ngeten,
Kalau mahasiswa yang dia basicnya dari pesantren itu usianya lebih senior dari yang Iya. basicnya akademik. Akademik. Nah, ambil contoh beliau aja lah, nggak usah jauh-jauh. Orang kan jenjang pendidikan kan gini, SD, SMP, SMA, kuliah, ya kan? Nah, beliau ini SD, SMP, mondok, kuliah. Mondok, ada mondoknya, SMP, mondok, kuliah. Kalau sebagian teman-teman SMP, SMA, kuliah. SMA 3 tahun, SMA 3 tahun, Iya. kuliah. Beliau SMP, mondok 9 tahun di rumah. 1 tahun 10 tahun baru kuliah. Berarti ini kan keselip 7 tahun. Iya. 7 tahun berarti kan secara usia juga Iya. beda. Beda. Nah, itu ada pengaruhnya enggak? Terkait dengan paruhnya ya kembali lagi pada individu kita. Artinya kita yang usianya lebih tua itu ya terkadang memang kita kesulitan terkadang untuk ketika kita bergaul. Itu kan kadang kan mereka kan yang usia di bawah kita itu kan cenderung kadang minder dengan kita. Apalagi sudah ada embelnya alumni pesantren. Nah, itu. Tapi waktu itu yang saya tampilkan memang saya tidak begitu menampilkan dari pesantrennya, memang saya tutupi. Cuman terkait dengan pembelajaran, kemudian ada teman-teman terkait dengan kesulitan terkait dengan masalah mata kuliah terkait dengan agama, biasanya saya memfasilitasi mereka untuk kita diskusi dulu, diskusi internal terkait dengan masalah agama. Kemudian nanti ketika di kelas itu sudah ada bahan sendiri. Saya biasanya kayak gitu. Makanya terkait dengan usia, saya tidak butuh masalah. Yang penting kita sendiri menyadari lah gitu. Kita di mana gitu. Terus nih yang terakhir. Orang santri, kalangan santri itu kan punya gaya guyonan yang khas. Ya. Gaya guyonan yang khas. Yang saya yakin orang luar nggak punya itu. Guyonan ala santri itu kita lihat misalkan gini, sama-sama pejabat ya. Presiden kita mulai dari Bung Karno sampai yang sekarang Pak Jokowi. Itu Gus Dur itu kan punya gaya guyon yang paling beda sendiri. Ya karena beliau kan basic santri juga. Nah, kalau sampai lihat guyon ala santri dengan guyon ala orang yang pendidikan murni formal, Ya. itu gimana kalau ketemu? Ya tentunya berbeda antara teman-teman dosen yang lulusan dari pesantren dengan yang tidak, itu memang untuk kuyanya beda. Kalau yang dari pesantren itu rata kan sudah punya bekal gejolak-gejolokan. Itu kayak tanpa batas. Itu sudah tanpa batas melebihi ya batasan yang ada. Karena kebetulan Sampai saya waktu nikahan saya, ya waktu saya nikah beberapa tahun yang lalu itu kan datang juga kan. iya. Nah, itu dari kalangan teman-teman santri itu kan guyonannya kan enggak ada itu di selain santri model kayak gitu kan. Ngerjain mantan Ya, dan kebetulan itu pun budaya itu masih saya terapkan. Jadi budaya yang ngerjain mantan itu ya sebenarnya sudah saya terapkan sampai sekarang, masih saya terapkan di dunia akademik juga. Karena kebetulan kemarin juga ada teman dosen yang menikah itu juga kita kerjain juga. Ya itu berarti kan bekal dari pesantren masih kita bawa. Karena kebetulan saya di Pekalongan itu kan saya termasuk bagian daripada tim pengelola Matal Jamiah, di mana di situ Matal Jamiah Pekalongan itu adalah isinya adalah terkait dengan berbagai kajian kepesantrenan. Jadi pesantren masuk ke akademisi. Nah, karena itu diantaranya ada program yang namanya Dirasah Tahsin Quran, itu bagi mahasiswa yang masuk ke Pekalongan, kemudian memang ketika masuk di Pekalongan kemudian mengikuti placement test. Ternyata di placement test itu tidak lulus, maka masuknya ke Dirasah Tahsin. Yang kemudian kalau yang lulus itu bisa memilih antara dua dirasah kitab turos ataupun dirasah tahfidz. Nah, untuk turos pun nanti ada jenjangnya, ada tingkat dirasah ula, ustoh, kemudian juga kuliah. Itu jadi karena kebetulan saya mungkin karena latar belakang dari pesantren, maka saya di Pekalongan pun ya diantaranya berbantukan di situ. Makanya banyak teman-teman yang sering masih intensitas untuk bertemu dengan teman-teman santri itu masih banyak. Gitu. Oke, siap. Jadi gitu ya pemirsa. Dari obrolan ini kan kita juga bisa mengambil kesimpulan, koreksi saya kalau kesimpulannya salah. Santri dia ketika masuk ke kalangan akademis, berdasarkan pengalaman beliau itu
justru memiliki keunggulan dibanding non santri. Karena secara mental dia lebih matang. Kemudian kebetulan beliau di bidang yang enggak lepas dari Pesantren. keagamaan. Materi juga lebih menguasai, lebih punya basic karena sudah mempelajari. Terus tradisi pun lebih kuat. Karena dalam dunia pesantren itu tradisi diskusi itu sudah yang mengakar. dilatih, sudah dilatih sejak dini. Tradisi diskusi atau kalau dulu kita sebutnya musyawarah. Jadi ketika masuk ke dunia pesantren, kualitas diskusinya ternyata justru lebih unggul yang dari santri, karena dia akan mengambil referensi yang kuat, referensi yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, nggak asal comot enggak. Sehingga output dari diskusi pun lebih berkualitas. Itu kesimpulan yang diantaranya bisa kita tangkap, dan saya yakin ini akan membawa manfaat bagi para pemirsa. Dan jangan lupa untuk lebih majunya channel Dambar IT ini, saya ajak para pemirsa untuk terus like, subscribe, dan boleh juga kasih komentar atau mau entah usulan tema, silahkan, kita siap. Itu silahkan, mungkin jenengan mau ngajak mahasiswanya atau ngajak siapanya subscribe channel ini. Ini tawaran apa omaksa ini? Nah, ini paksaan yang bersifat tawaran. Paksaan yang jiwa tawaran. Iya. Biasa aja. Pondok itu ngelesnya pinter. Ngomalin gue jelek juga lebih pinter mana. Oke. Untuk semua pemirsa Dambar ID, jangan lupa untuk selalu pantengin Dambar ID dengan cara subscribe, kemudian juga like, kemudian juga jangan lupa seluruh pemirsa Dambar ID bisa untuk mengusulkan tadi sampaikan adalah tema-tema untuk tiap pertemuan atau Ya, mahasiswanya juga suruh subscribe dong. Iya, otomatis adalah ya mahasiswa juga untuk subscribe Dambar IT. Karena khususnya adalah teman-teman yang mahasiswa yang memang basic dari pesantren itu artinya tidak usah minder ketika teman-teman semua masuk ke akademisi, nggak usah minder. Artinya apa? Artinya bahwa kita sudah lama belajar di pesantren, akademisi, kita tinggal pengembangan saja. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ingat tuh mahasiswanya, perintah dosen harus dilaksanakan. Subscribe. Saya rasa cukup. Ya, kita kawan-kapan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ustaz, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang di podcast Dambar ID ini. Dan saya akhiri. Sekian. Semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.